Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Dwi Septiani, program studi ilmu pemerintahan dengan nomor NIM 66702100086. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi filsafat ilmu, yaitu fenomenologis, dengan mengambil studi kasus komunikasi sosial anak jalanan di Makassar. Pengertian fenomenologis adalah metode ilmiah untuk menggali makna pengalaman seseorang. Sebuah studi tentang bagaimana orang mendeskripsikan sesuatu dan mengalaminya melalui indera mereka sendiri, atau studi fenomenologis tentang fenomena perlakuan diskriminatif yang berusaha untuk mengungkapkan apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang. Adapun ada 3 alasan anak tersebut bisa menjadi anak jalanan. Yang pertama, faktor ekonomi. Dengan faktor ini, karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sehingga dominan dari anak jalanan yaitu putus sekolah karena orang tua tidak mampu mempunyai pendidikan anak tersebut. Dengan demikian, orang tua nyuruh anak untuk bekerja di jalanan seperti pengemis. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Tinggal di lingkungan yang kumuh dengan aktivitas di sekitarnya yang buruk sehingga menjadi faktor terciptanya anak jalanan. Hal ini dipicu dari pengaruh lingkungan untuk memiliki mereka ke jalanan. Yang ketiga, tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti tidak tercukupi kebutuhan makan, sandang, papan, tempat tinggal, hingga tidak mampu mengetahui fungsi anak secara wajar. Oleh karenanya, anak melakukan upaya dengan cara melakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Untuk itu, dengan melakukan turun ke jalan. Menjadi anak jalanan sebagian dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Anak ini sejak makan tinggal kebutuhan sekunder dan sebagai besar dibawa pulang untuk keluarganya. Jika anak tersebut membawa uang yang cukup sedikit, maka anak dimaksud terkena tindak kekerasan seperti contoh anak yang sering dipukuli oleh orang tuanya. Komunikasi yang dibangun antara sesama anak jalanan di lingkungannya. Pada anak jalanan, tindakan komunikasi yang diamati secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan gambaran tentang cara mereka berkomunikasi. Melalui pengamatan langsung dapat dilihat yang ada dalam kelompok mereka, bahasa verbal maupun non-verbal, serta konteks komunikasi. Yang dirasakan anak jalanan itu, anak tersebut mencari identitas diri dan lebih baik mengamen dan berjualan koran karena menurutnya hal apapun akan dilakukan selagi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia pun merasa tidak mendapatkan hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Komunikasi anak jalanan dengan orang tua. Hubungan orang tua dan anak jalanan memiliki variasi yang cukup beragam. Diawali dengan hubungan yang positif, orang tua terhadap anak yang ditunjukkan dengan dukungan orang tua untuk turun ke jalan sampai membiarkan aktivitas mereka di jalanan. Keadaan hubungan sosial yang seperti mempresentasikan bentuk komunikasi yang terjadi di antara mereka. Pandangan mereka terhadap anak jalanan itu, terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap anak jalanan tersebut, yaitu sebagaimana masyarakat yang kontra masih mementingkan kepentingan pribadi. Mereka menganggap anak jalanan masih menjadi hama di sekitarnya, dikarenakan anak jalanan dengan cara mereka mengamen. Mereka juga harus memperhatikan etika seperti sopan santun, menjaga kenyamanan orang lain, bukan hanya memelas, meminta, atau memaksa orang lain. Apabila perilaku masih dipertahankan, maka akan menimbulkan sikap ketergantungan pada orang lain dan akan terjadi benturan kepentingan antara individu dan sebagai lagi masyarakat pro beranggapan bahwa mereka telah membantu keluarganya dengan ekonomi yang sulit. Sedangkan melalui pengamatan secara tidak langsung dapat dilihat dari jawaban atas pertanyaan pada saat obrolan mereka tentang bagaimana mereka berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.